Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Pak Adit. Kami dari kelompok 1 mata kuliah umum Pancasila akan mempresentasikan tugas KB 3 kelompok kami berkaitan dengan film dokumenter yang berkaitan dengan Pancasila sila ketiga. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Di kelompok kami akan ada Aditya Cahyadi dari Prodi Kimia, Immanuel Felix dari Prodi Teknik Industri, saya sendiri John Nicholas dari Teknik Industri, kemudian ada Meta Yolanda dari Teknik Industri, dan juga Novianika Alfarisi dari Teknik Industri. Oke, sebelumnya kami akan mempresentasikan film tentang sila ketiga yang berjudul Soekarno. Film ini sendiri disutradarai oleh Bapak Hanung Bramantyo dan ditulis oleh Bapak Ben Siombing. Kemudian film ini dipubliskan pada tahun 2013. Pada film ini bercerita tentang Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Bapak Soekarno. Bapak Soekarno sendiri sebelumnya lahir dengan nama Kusno. Namun seiring berjalannya waktu namanya diganti menjadi Soekarno oleh sang ayah karena pada saat kecil Soekarno sering mengalami sakit dan orang tuanya berharap supaya itu tidak terjadi dan dipercayai jika mereka mengganti nama akan membawa perubahan kepada Soekarno sendiri. Kemudian Bapak dari Soekarno sendiri memiliki harapan yang besar dengan mengubah nama anaknya supaya menjadi seperti kesatria dalam perwayangan layaknya tokoh Adipati Karno. Kemudian di umur 24 tahun, harapan sang ayahnya terpenuhi. Soekarno berhasil mengguncang podium dengan lantang. Dia berteriak, "Kita harus mendapatkan kemerdekaan kita sekarang." Hal itu menyebabkan dirinya dipenjara karena dituding telah menghasut dan memberontak. Namun keberanian Soekarno tidak pernah padam. Hingga akhirnya ia dibuang ke ND lalu dibuang ke Bengkulu juga. Di Bengkulu, Soekarno sempat istirahat sejenak dari dunia politik. Di sana ia jatuh cinta kepada seorang gadis muda yang bernama Fatmawati. Padahal saat itu Soekarno sendiri masih sah menjadi suami dari Inggit Ginarsih, perempuan yang umurnya 12 tahun lebih tua darinya. Namun, saat Inggit Ginarsih mengetahui hal tersebut, ia pun merelakan sang suami jatuh cinta pada perempuan lain. Kemudian saat rumah tangganya sedang dilanda masalah, datanglah Jepang dengan mengobarkan Perang Asia Timur Raya. Mengetahui niat Jepang tersebut, hasrat politik Soekarno pun kembali bergelora. Soekarno sendiri adalah pendiri dari Partai Nasional Indonesia. Kemudian pada saat itu, rekan politik Soekarno mengingatkan, yaitu rekannya ada Bung Hatta dan Bapak Syahir. Mereka mengatakan bahwa Jepang tidak kalah bergengsinya dengan Belanda. Namun Soekarno memiliki keyakinan bahwa mereka bisa memanfaatkan Jepang untuk meraih kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Next. Baik. Jadi yang ingin di-highlight atau di garis bawahi dari film ini adalah bahwa sebenarnya kemerdekaan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia itu sebenarnya ingin diberikan secara cuma-cuma oleh pihak Jepang. Namun pada akhirnya Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dengan berbagai golongan di dalamnya termasuk golongan tua, golongan muda itu memilih jalan perjuangan sendiri dengan memproklamasikan kemerdekaannya sendiri. Jadi hal ini menunjukkan bahwa bahwa sejak zaman dahulu sudah ditunjukkan nih bahwa kalau bangsa kita mau bersatu dengan berbagai golongan yang ada di dalamnya akan membentuk satu kesatuan yang kuat, yang besar. Khususnya hal ini relevan khususnya di masa sekarang di mana bangsa kita banyak terpecah belah seperti itu. Next. Ya, selanjutnya ada adegan kritikal yang bisa kita kritisi dari film dokumenter Soekarno ini. Yang pertama adalah tentang pidato Soekarno yang
berseru jika kita harus merdeka sekarang. Hal ini dapat menyulut semangat para masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan tanpa diberi oleh pihak Jepang. Dan yang kedua, tentang perbedaan pendapat saat di film tersebut antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan pendapat untuk menyerukan kemerdekaan. Namun hal tersebut tidak memecah belah masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan untuk sama-sama satu tujuan, yaitu merdeka. Dan yang ketiga ada tentang pengibaran bendera di Jalan Pegangsaan Timur, yang pengibaran tersebut diraih dengan bersatunya seluruh warga Indonesia untuk bersama-sama bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu adalah 3 adegan yang dapat kami kritisi. Selanjutnya, Oke, dari film Soekarno ini, jika dihubungkan dengan Pancasila, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dapat dijelaskan dalam film bahwa perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidaklah mudah. Lalu kuncinya apa? Kuncinya adalah dari sila ketiga itu sendiri, yaitu Persatuan Indonesia. Kita dapat lihat golongan muda dan golongan tua yang kalau dipikir sangat susah untuk menyatukan pendapat, tapi mereka dapat bersama-sama bersatu demi kemerdekaan negara Republik Indonesia itu sendiri. Jadi pengamalan Pancasila di film Soekarno ada di persatuan dari setiap masyarakat Indonesia itu sendiri. Lanjut. Iya, jadi kesimpulan dari video dokumenter ini adalah Soekarno adalah tokoh yang sangat penting dalam memajukan rakyat ke pintu gerbang kemerdekaan dan juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana perjuangan dan pengorbanan demi negara dan bangsa yang merdeka. Kemudian ada beberapa sikap yang bisa diteladani dari R. Soekarno, yaitu tegas, tidak mudah terpengaruh oleh orang asing, kemudian adil dalam bertindak. Adil dan dalam bertindak ini maksudnya tidak membeda-bedakan setiap orang, terutama masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah jadilah seorang pemuda bangsa yang sungguh mencintai tanah air dan bisa memperjuangkan bangsa. Jadilah seperti Soekarno yang tegas dan adil dalam bertindak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. nah sekarang saatnya kelompok kami ingin mengulas kembali tentang film Soekarno tersebut. Jadi di film tersebut itu kami diajarkan untuk semangat persatuan dan kesatuan. Nah, menurut Adit, bagaimana contoh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari tersebut? Oke, terima kasih Novi. Jadi kalau menurut saya contoh paling sederhana dari sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah dengan menolong satu sama lain tanpa membeda-bedakan, entah dia ras apa atau golongan apa, agamanya apa, kayak gitu. Mungkin dari yang lain mungkin ada contoh. Mungkin kalau saat ini yang sudah mulai luntur di masyarakat itu adalah gotong royong. Benar. Nah, gotong royong ini sangat baik untuk kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, gotong royong ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, menurut teman-teman nih, apakah ada yang berpendapat bahwa gotong royong itu apakah masih harus dilestarikan di Indonesia?
Kalau menurut aku sih sangat penting ya, karena dengan gotong royong pun kita bisa, maksudnya kita yang berbeda-beda, karena di suatu lingkungan ya mungkin kita nggak mungkin lah jadi satu suku ras ataupun agama yang sama. Nah, di sini kalau kita ada gotong royong mungkin lebih bisa saling mengenal. Oh, ini yang namanya misal Bapak Adit. Meskipun kita asalnya berbeda, rasnya berbeda, kita bisa bersama-sama bersatu, kita gotong royong bersama-sama bangun lingkungan. Nah, dengan hal ini mungkin lebih menanamkan sila ketiga dan sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat kita. Seperti itu, Novi, mungkin tanggapan dari saya. Baik, benar sekali, John. Nah, untuk gotong royong sendiri nih, ini kan sudah mulai luntur. Hal apa sih yang bisa kita pupuk sebagai mahasiswa nih? Yang harus kita terapkan, hal kecil apa sih yang bisa melestarikan gotong royong tersebut untuk menjalin persatuan dan kesatuan, teman-teman? Mungkin ada tanggapan seperti kita selain saling membantu, kita juga harus saling peka terhadap lingkungan, seperti itu. Ya, mungkin kalau dari mahasiswa sih mungkin seperti ada gerakan ya, mungkin di kampus mungkin seperti misal ada lingkungan yang rusak atau apapun, mungkin kita bisa membuat suatu perencanaan kegiatan seperti bersih lingkungan, ataupun misal tidak ada pohon yang hijau, mungkin bisa kita kayak bikin program lah, menanam 1.000 pohon atau beberapa untuk lingkungan kampus kita, mungkin seperti itu sih. Ya, tetap satu tujuannya untuk saling memperkokoh persatuan dan kesatuan antar sesama nih. Nah, untuk selanjutnya nih, kalau dari film tersebut itu memang mengajarkan kita sebagai pemuda itu untuk saling semangat dalam persatuan dan kesatuan. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan bahwa persatuan dan kesatuan itu tidak hanya diimplementasikan di lingkungan kampus saja nih. Misal di rumah, apa yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil yang bisa kita gunakan untuk mempererat persatuan dan kesatuan kita mungkin. Nah, kalau dari aku sendiri sih, aku pernah mengikuti apa itu namanya, kayak Karang Taruna gitu ya. Jadi, nah di Karang Taruna ini kan banyak anak-anak lain yang seumuran, bahkan ada yang lebih tua juga. Jadi kita bisa kerja sama, misal ulang tahun HUT RI, kita bikin lomba. Nah, itu kita bisa diskusi, bincang-bincang, saling tukar pikiran juga. Nah, itu kita semakin erat juga satu sama lain. Gitu sih. Benar banget. Jadi nggak harus di lingkungan kampus saja, di lingkungan rumah kita harus selalu menyulut persatuan dan kesatuan Indonesia nih. Nah, dari film tersebut mungkin apa sih pesan buat kita sebagai mahasiswa untuk selalu menggalakkan persatuan dan kesatuan, mungkin pesan-pesannya atau gimana caranya biar kita nggak malu untuk selalu bersatu, gotong royong, saling bersama-sama, nggak individualis kayak gitu tuh, pesannya gimana sih buat anak-anak muda zaman sekarang atau zaman now? Kalau menurut saya, kalau pesannya itu kayak kita sebagai mahasiswa harus lebih mau berbaur dengan sesama, tidak boleh membeda-bedakan antar yang beda agama, suku, ras gitu, biar kayak lebih terjalin persatuan dan kesatuan. Terus kita juga harus kayak adil ke sesama, harus adil. Terus kalau misalnya kita punya pendapat harus diomongkan, harus kayak bicara dengan tegas gitu, kalau menurut saya. Wah, bener banget nih. Jadi kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya udah sadar bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting.
Jadi dari film tersebut itu kita banyak sekali nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang kita dapat dari tokoh-tokoh terdahulu kita. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan? Oke, dari aku aja sih. Aku mau nyampein buat para mahasiswa tetap semangat, jangan terpengaruh apapun karena masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kita. Intinya kita tetap harus bersatu demi kemajuan bangsa ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Benar banget. Selamat siang. Semangat persatuan dan kesatuan.